hadis ini kan bisa jadi penjelas Quran, berbicara tentang sesuatu yang teknis, detail dalam kehidupan, maka tidak mungkin disampaikan di depan semua orang. Bisa jadi ketika Nabi di pasar, yang dengar pedagang. Iya, iya. Yang bukan pedagang kan ada di masjid. Nah, maka kemudian hadis ini direkam oleh masing-masing yang mendengar dari Nabi, melihat dan sebagainya. Nah, kalau mereka kan menyebarkan itu. Setelah itu, Mila, mereka kan punya murid nih. Muridnya nanti akan meriwayatkan lagi. Sampai nanti ke Imam Bukhari. Nah, artinya apa? Dari Imam Bukhari ke atas, itu melewati begitu banyak orang. Maka ini yang kita katakan bahwa agama ini luar biasa. Dia diteliti nih. Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Wow. Dari A, B, C, D, sampai ke Imam Bukhari. Mungkin itu ada 6 orang, 6 generasi. Maka saya harus pastikan, ini siapa? Nah, di situ nanti ada keluar istilah hadis sahih, hadis hasan, dan hadis doif. Imam Bukhari misalnya. Kenapa hadisnya dikatakan paling sahih? Karena standarnya ketat. Nih, gini Mila, paling gampangnya. Kita punya kelas nih, mahasiswa. Ada kelas A, B, dan C. Mata kuliahnya sama, dosen yang beda. Kata yang ngajar kelas A, yang lulus di saya, nilai rata-ratanya adalah 90. Maka yang 80 dibuang nih, nggak lulus. Karena dosennya perfect banget 9. Yang ini bilang, yang enggak lah, asal 55 udah lulus, kan lebih separuh. Maka yang di sini lulus, sebenarnya kalau berhadapan dengan dosen yang satu, enggak lulus. Itulah Imam Bukhari, itulah Imam Muslim, itu Imam Abu Daud. Semakin ketat, diperas, maka kualitasnya akan semakin hebat. Kalau ada hadis diriwayatkan misalnya dari saya ke Mila, maka kalau Imam Muslim, Imam Abu Daud, itu punya metode namanya imkaniyatul liqa. Untuk meyakinkan bahwa Faiz dan Mila itu bertemu, tidak perlu ditanya kapan bertemunya. Cukup dilihat dari sejarah hidup masing-masing. Mila tahun 2023 itu kerja di CNN. Dan Faiz mengisi acara Gapai Kemuliaan di CNN. Maka menurut logika tidak menutup kemungkinan mereka berdua bertemu. Tanpa harus melakukan cek apakah betul ketemu di mana. Imam Bukhari enggak. Mila kerja di CNN iya. Faiz ngisi Gapai Kemuliaan iya. Tapi kan belum tentu ketemu. Walaupun satu gedung. Jadi, maka saya harus pastikan. Nah, ketika ini sudah bisa dipastikan, dia tulis, kata Imam Bukhari. Maka boleh jadi hadis yang tidak ada di Sahih Bukhari itu bukan berarti tidak sahih, gitu loh. Tapi kriterianya di bawah kriteria Sahih Bukhari. Oleh karena itu, dalam tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketatnya sahih, hasan dan doif itu pada usulul ahkam, hukum yang pokok. Sholat misalnya, kalau rukun sholatnya apa? Fatihah, itu harus berdasarkan hadis. Ya, gerakan ruku, sujud, itu berdasarkan hadis yang sahih. Tetapi kalau sekedar fadhailul a'mal, pekerjaan yang hanya menunjukkan keutamaan, kalau pakai hadis doif, ini kata ulama boleh. Karena menurut ulama yang saya baca, itu hadis doif tidak dibuang. Nggak kayak orang sekarang yang entah bagaimana caranya, asal ada hadis doif dia tuh antipati gitu loh. Padahal hadis doif itu memiliki kemungkinan sahih kan. Bisa jadi isinya bagus, tapi mata rantai yang menceritakan. Maka kata ulama, kalau ada hadis doif, tetapi di sisi yang lain, misalnya itu ada ayat Quran yang memayungi hadis doif ini, maka hadis itu jelas boleh diamalkan.